Assalamualaikum Sobat Studio Cerita Channel. Pernahkah kalian mendengar tentang makhluk kecil yang sering disebut-sebut bisa membawa kekayaan secara instan? Ya, kita sedang membicarakan tentang tuyul. Sosok yang kerap menjadi bagian dari cerita mistis di tengah masyarakat kita, penuh teka-teki dan kisah yang mengundang rasa penasaran. Tapi sebenarnya, apa itu tuyul? Dari mana asal-usulnya? Dan bagaimana kisah tentang makhluk ini bisa begitu mengakar di tengah budaya kita? Di balik semua itu, ada cerita-cerita yang tak hanya menarik, tapi juga memberi pelajaran bagi kita semua. Yuk, tetap bersama kami, karena cerita ini akan mengungkap sisi lain dari legenda tuyul. Kisah yang mungkin sudah sering kalian dengar, tapi belum tentu kalian tahu detail dan asal-usulnya. Asal-usul tuyul. Tuyul adalah salah satu makhluk mistis yang paling dikenal di Nusantara. Sosok ini sering digambarkan sebagai makhluk kecil, mirip anak-anak, dengan kepala botak, dan memiliki kulit yang pucat. Tuyul dipercaya sebagai makhluk gaib yang bisa membantu seseorang mendapatkan kekayaan dengan cara mencuri uang atau benda berharga dari orang lain. Namun, apa sebenarnya asal-usul dari legenda ini? Menurut cerita rakyat yang beredar di berbagai daerah, tuyul berasal dari arwah bayi yang meninggal sebelum waktunya, baik karena keguguran, lahir mati, atau meninggal saat masih sangat kecil. Dalam kepercayaan kuno, arwah bayi ini dianggap memiliki energi yang belum tersalurkan, sehingga rentan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk pesugihan. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa tuyul pertama kali dikenal dalam tradisi kuno Jawa yang erat kaitannya dengan animisme dan dinamisme. Pada masa itu, masyarakat percaya bahwa setiap benda dan makhluk memiliki roh atau energi gaib. Tuyul menjadi bagian dari mitos tentang hubungan manusia dengan dunia roh, di mana manusia bisa menjalin perjanjian dengan makhluk ini untuk memenuhi keinginan tertentu. Di Bali, ada cerita serupa tentang makhluk kecil yang dikenal sebagai celuluk, sementara di Sumatera dan Kalimantan, ada kisah tentang hantu anak-anak yang mirip dengan tuyul. Meski namanya berbeda, konsepnya hampir sama. Makhluk gaib ini diasosiasikan dengan kekayaan instan dan diikat melalui ritual atau perjanjian mistis. Dalam beberapa kepercayaan lokal, tuyul juga diyakini sebagai ciptaan dukun atau orang pintar yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Dukun ini dianggap mampu memanggil arwah bayi atau menciptakan tuyul dengan bantuan makhluk gaib lain. Tuyul kemudian diberikan kepada seseorang yang melakukan pesugihan, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemiliknya. Di sisi lain, beberapa antropolog melihat tuyul sebagai bagian dari sistem kepercayaan masyarakat agraris yang hidup dalam tekanan ekonomi. Di masa lalu, cerita tentang tuyul mungkin muncul sebagai cara untuk menjelaskan hilangnya harta benda secara misterius, yang sebenarnya bisa disebabkan oleh pencurian, kelalaian, atau kondisi lain. Namun, terlepas dari asal-usulnya, legenda tuyul tetap hidup hingga kini. Sosoknya sering muncul dalam cerita-cerita rakyat, film horor, hingga pengalaman mistis yang dibagikan masyarakat. Ciri-ciri tuyul. Tuyul digambarkan sebagai makhluk kecil yang menyerupai anak-anak dengan beberapa ciri khas yang membuatnya mudah dikenali dalam cerita rakyat. Sosok ini seringkali menjadi pusat perhatian dalam kisah mistis, terutama karena kemampuannya untuk mencuri kekayaan tanpa terlihat. Mari kita bahas ciri-ciri tuyul menurut berbagai kepercayaan yang beredar di masyarakat. Penampilan fisik. Tuyul sering digambarkan bertubuh kecil, menyerupai anak balita dengan tinggi sekitar 50 hingga 60 cm. Kepala botak menjadi ciri khas utamanya, dengan kulit yang pucat atau bahkan berwarna kehijauan. Matanya seringkali digambarkan besar, hitam, dan tajam, memberikan kesan seram meskipun tubuhnya kecil. Tuyul biasanya tidak berpakaian, meski ada beberapa cerita yang menyebutkan ia mengenakan kain lusuh. Kemampuan mistis. Tuyul dipercaya mampu masuk ke dalam rumah atau tempat tertentu tanpa terdeteksi oleh manusia biasa. Ia memiliki kemampuan mencuri uang atau barang berharga tanpa meninggalkan jejak. Dalam beberapa kisah, tuyul hanya bisa melihat dan mengambil uang yang berwarna merah, seperti uang pecahan tertentu. Perilaku dan sifat. Tuyul sering dianggap memiliki sifat seperti anak kecil, usil, nakal, dan kadang bermain-main di tempat yang sunyi. Meski terlihat menggemaskan, tuyul adalah makhluk yang cerdas dan hanya patuh kepada pemiliknya, yaitu orang yang memeliharanya. Ia hanya bekerja atas perintah pemilik dan tidak akan mencuri barang jika tidak diperintahkan. Keberadaan dan tanda kehadiran. Kehadiran tuyul seringkali ditandai dengan hal-hal aneh, seperti uang yang hilang secara misterius tanpa alasan yang jelas. Ada juga cerita tentang bau anyir atau bau seperti kemenyan yang muncul saat tuyul sedang berkeliaran. Beberapa orang percaya bahwa tuyul suka bermain di dekat tempat-tempat sunyi, seperti kuburan, sungai, atau semak belukar, terutama saat malam hari. Hubungan dengan pemilik.
Tuyul dianggap sangat setia kepada pemiliknya karena mereka diikat oleh perjanjian mistis. Namun, tuyul juga membutuhkan perlakuan khusus, seperti diberi sesaji berupa mainan, susu, atau makanan tertentu, karena mereka memiliki sifat seperti anak kecil. Pemilik tuyul harus merawatnya dengan baik, karena jika tidak, tuyul bisa memberontak atau bahkan mencelakai pemiliknya. Kemampuan dilihat oleh orang tertentu. Tuyul diakini hanya bisa dilihat oleh orang-orang dengan kemampuan spiritual tertentu, seperti dukun atau paranormal. Dalam beberapa cerita, anak kecil atau hewan seperti ayam dan kucing juga disebut bisa merasakan keberadaan tuyul. Ciri-ciri ini mungkin berbeda di setiap daerah, tetapi gambaran umum tentang tuyul selalu berkaitan dengan sifatnya yang misterius dan kemampuannya mencuri kekayaan dengan cara gaib. Ritual dan perjanjian pesugihan tuyul. Untuk mendapatkan kekayaan instan melalui pesugihan tuyul, seseorang tidak bisa melakukannya begitu saja. Ada proses panjang yang harus dilalui, termasuk ritual dan perjanjian dengan dunia gaib. Dalam kepercayaan yang beredar, setiap langkah dalam ritual ini melibatkan keberanian, pengorbanan, dan konsekuensi besar. Mari kita bahas lebih dalam tentang prosesnya. 1. Mencari perantara, dukun atau orang pintar atau orang sakti. Proses pertama adalah mencari dukun atau orang pintar yang memiliki kemampuan untuk memanggil dan mengundang tuyul. Dukun ini biasanya dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi dan dianggap mampu menjembatani dunia manusia dengan dunia gaib. Tidak semua dukun menerima permintaan ini, karena pesugihan tuyul dianggap sebagai salah satu bentuk ilmu hitam yang berat dan memiliki risiko besar. 2. Ritual pemanggilan tuyul. Ritual pemanggilan tuyul biasanya dilakukan di tempat-tempat yang dianggap angker, seperti kuburan, sungai tertentu, atau hutan belantara. Waktu pelaksanaan ritual seringkali dilakukan pada tengah malam, terutama pada hari tertentu yang dianggap memiliki energi spiritual tinggi, seperti malam Jumat Kliwon. Pemohon pesugihan harus membawa sesaji, seperti kemenyan, darah ayam, telur, atau benda-benda mistis lainnya yang diminta oleh dukun. 3. Perjanjian dengan tuyul. Setelah tuyul dipanggil, pemohon harus membuat perjanjian dengan makhluk tersebut. Perjanjian ini bisa melibatkan pengorbanan tertentu, seperti memberikan sesaji rutin, mematuhi pantangan, atau bahkan memberikan sebagian nyawa orang terdekat sebagai tumbal. Dalam beberapa cerita, perjanjian ini harus dilakukan dengan mencelupkan darah pemohon ke dalam wadah khusus sebagai simbol ikatan dengan tuyul. 4. Pantangan dan kewajiban pemelihara tuyul. Pemelihara tuyul diwajibkan menyediakan tempat tinggal bagi tuyul, biasanya berupa botol kecil atau guci yang dianggap sebagai rumah di tuyul. Sesaji harus rutin diberikan, seperti susu, makanan kecil, atau mainan, karena tuyul dianggap memiliki sifat seperti anak kecil. Pantangan lain yang sering disebut adalah larangan untuk meninggalkan tuyul tanpa perhatian, karena bisa membuat tuyul marah dan berbalik menyerang pemiliknya. 5. Konsekuensi perjanjian. Kekayaan yang diperoleh dari pesugihan tuyul biasanya datang secara bertahap, dengan hilangnya uang atau barang berharga dari orang lain tanpa jejak. Namun, keberhasilan ini tidak gratis. Selain harus memberi tumbal, pemilik tuyul juga seringkali merasa hidupnya dihantui ketakutan dan tidak tenang. Ada kepercayaan bahwa jika pemelihara tuyul gagal memenuhi kewajiban atau melanggar pantangan, tuyul bisa mencelakakan pemiliknya atau bahkan mengambil nyawanya. 6. Tanda-tanda pemilik tuyul. Masyarakat sering mencurigai seseorang yang tiba-tiba kaya tanpa alasan jelas sebagai pemilik tuyul. Beberapa ciri yang sering disebut, misalnya rumah yang selalu wangi kemenyan atau adanya ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki orang lain. Ritual dan perjanjian ini tidak hanya mencerminkan keinginan untuk kaya secara instan, tetapi juga menunjukkan konsekuensi besar dari mengambil jalan pintas melalui dunia gaib. Di balik kekayaan yang diperoleh, ada harga yang harus dibayar, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini, menyelami kisah yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Semua cerita ini disampaikan berdasarkan apa yang kami ketahui dan pahami, namun kita semua menyadari bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu terjaga dari perbuatan syirik dan diberikan petunjuknya untuk selalu berada di jalan yang benar. Jika Sobat Studio Cerita Channel memiliki pengalaman atau cerita serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Mari kita saling berbagi wawasan dan saling menguatkan dalam menjalani hidup, dan kita akan lanjutkan pembahasan menarik mengenai fakta atau mitos cerita tuyul di episode berikutnya. Tetaplah bersama kami untuk pembahasan menarik lainnya yang penuh makna. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.